Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolivin Kayudia. Saya dari kelas B Manajemen Pagi dengan NIM B111230093. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga saya bisa membuat atau menyusun makalah ini dengan baik. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui, kerukunan dan toleransi antar umat beragama itu sangat penting bagi anak mulai dari usia dini. Semuanya perlu dibahas pada makalah berikut ini. Mudah-mudahan makalah yang saya buat ini bisa menolong dan menaikkan ilmu pengetahuan kita semua. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah agama ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Baik, bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Manusia tidak luput dengan perannya sebagai makhluk sosial, yang berarti ia tidak pernah lepas berinteraksi. Tidak hanya pembicaraan yang penting, namun pembicaraan ringan terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambah informasi. Contohnya apa? Ketika seseorang menghadapi masalah, pasti akan bercerita entah itu teman, orang tua, atau saudara untuk mencurahkan isi hati dan perasaan semakin lega. Definisi interaksi sosial terjadi karena adanya hubungan sosial dinamis mencakup hubungan antara individu atau kelompok. Seperti yang kita pelajari tentang kerukunan dan toleransi antar umat beragama, khususnya bagi ketiga agama yaitu umat Islam, Kristen, dan Buddha. Umumnya, toleransi beragama seluruh yang ada di dunia, di satu sisi agama ini mampu menciptakan stabilitas di tengah-tengah masyarakat. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama memiliki pengertian, yaitu keadaan hubungan antara umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati. Tidak peduli agama yang ia anut, masyarakat harus saling menghargai satu sama lain. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama juga merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap orang. Maka kita selaku manusia yang beragama harus menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia ini agar menjadi negara yang aman, rukun, dan tentram. Adapun rumusan masalah yang saya bahas dari makalah ini yaitu sebagai berikut. 1. Pengertian kerukunan dan toleransi. 2. Cara menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan 3. Faktor pendukung terwujudnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama. 2. Pembahasan. A. Pengertian dari kerukunan dan toleransi. 1. Kerukunan. Perbedaan dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu hal yang umum terjadi. Untuk terciptanya kerukunan, dibutuhkan sikap saling menghargai. Kerukunan merupakan sikap yang harus dijaga untuk tidak saling bermusuhan, saling menjaga satu sama lain, tolong-menolong, dan toleransi antar sesama. Kerukunan bisa diartikan sebagai proses sosial yang dilakukan untuk menciptakan kehidupan bersama atas dasar perbedaan-perbedaan yang ada, baik dari segi agama, politik, budaya, dan lain-lain. Kerukunan asal kata dari rukun. Rukun berasal dari bahasa Arab, yaitu ruknun, yang artinya tiang, asas-asas, atau dasar. Jamak ruknun adalah arkan, yang artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur yang saling menguatkan. Seperti yang ada pada rukun Islam dan rukun iman pada agama Islam. Dalam pengertian sehari-hari, rukun adalah damai atau perdamaian. Kerukunan dapat diwujudkan dengan cara 1. Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama. 2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama lain. 3. Umat beragama diberi kebebasan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Dan 4. Masing-masing agama taat kepada agamanya dan peraturan yang sudah ditetapkan. Kami sebagai umat muslim juga diajarkan bahwa agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Saling menghormati dalam hal beribadah dan bagaimana cara memahami antar sesama. 2.
Toleransi. Toleransi merujuk pada sikap saling menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai ini penting untuk lingkungan yang damai dan beragam. Toleransi termasuk sikap positif yang baik untuk menjaga kerukunan serta mencegah konflik dari masyarakat. Secara etimologi, toleransi berasal dari kata tolerar, bahasa Latin yang berarti saling menanggung dan memikul. Berarti, toleran diartikan sebagai sikap saling memikul, walaupun pekerjaan itu tidak disukai atau memberi tempat kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat. Toleransi juga mempunyai sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam pendapat, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, bahasa, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi anqakum innallaha aliyamu qabur. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. B. Cara menjaga kerukunan antar umat beragama. Dalam pandangan Islam, orang yang berbeda pandangan agama memiliki posisi yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Islam sangat menghormati dan menghargai perbedaan tersebut, bukan dengan menyamakan dengan keyakinan Islam sendiri. Jadi, bagaimana cara menjaga kerukunan antar umat beragama? Berikut beberapa di antaranya. 1. Saling menghormati hak serta kewajiban antar umat beragama. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa agama di dalamnya, sehingga tak jarang kita menemukan atau bahkan berteman baik dengan orang yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Nah, maka dari itu, dalam menjaga kerukunan sesama antar umat beragama, kita harus bisa saling menghormati. Contohnya dengan tidak menghalangi ibadah-ibadah yang dilakukan oleh agama lain. 2. Menghargai keyakinan lain. Menghargai keyakinan yang berbeda adalah salah satu cara yang paling sederhana untuk menjaga kerukunan beragama. Misalnya, seorang tidak boleh mengolok-olok keyakinan orang lain sekalipun hanya untuk bercanda. 3. Tidak menghalangi ibadah. Setiap agama pasti mempunyai cara beribadahnya masing-masing. Agama-agama tersebut pun mempunyai tempat ibadahnya tersendiri. Namun, hal-hal tersebut tidak boleh dihalangi serta didukung agar setiap umat beragama bisa beribadah. 4. Menghargai perayaan hari penting. Setiap agama juga mempunyai hari pentingnya masing-masing loh. Tak jarang umat dari agama tertentu akan merayakan hari tersebut dengan keyakinan dan caranya tersendiri. Perayaan itu pun bisa berlangsung hingga beberapa hari. Bagaimana juga, perayaan hari penting dari agama lain harus dihormati dan tidak boleh dilecehkan. C. Faktor pendukung terwujudnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama merupakan ciri-ciri dari interaksi yang terdapat dari adanya kehidupan berbagai agama. Mewujudkan kerukunan dan toleransi adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam setiap masyarakat. Dengan interaksi yang baik terhadap sesama dan adanya rasa peduli terhadap masyarakat akan mewujudkan kerukunan tersebut. Faktor pendukung terwujudnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama adalah aktifnya tokoh masyarakat menjadi aktor utama terbinanya kerukunan dan toleransi karena selalu mensosialisasikan hal-hal yang bisa memecah belah umat. Untuk menyatukan umat yang telah mengalami kekacauan atau konflik, maka dari pihak pemerintah mengambil sikap dengan mengundang semua orang yang terlibat dalam masalah tersebut, sehingga adanya kejelasan dari semua pihak tentang apa yang ingin dicapai. Langkah-langkah seperti ini memang sudah bagus untuk selalu diterapkan jika ada masalah yang terjadi. Agar kerukunan dan toleransi dapat terwujud dan senantiasa terpelihara,
Perlu memperhatikan upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan dan toleransi antar umat beragama, yaitu sebagai berikut. 1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah. 2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun. 3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup internal umat beragama dan antar umat beragama. 4. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan terciptanya suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Dan yang terakhir, 5. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati, dan saling menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. Adapun makna dari toleransi adalah sifat atau sikap menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya sendiri. Menjaga kerukunan antar umat beragama itu sangat penting, di mana keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor pendukung terwujudnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama adalah aktifnya tokoh masyarakat menjadi aktor utama terbinanya kerukunan dan toleransi, karena selalu mensosialisasikan hal-hal yang bisa memecah belah umat. Adapun kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama serta kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini, sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integrasi. Dan yang terakhir, adanya daftar pustaka yang saya ambil sehingga bisa menjadikan makalah ini diakses dari Pendidikan Agama untuk Perguruan Tinggi Jakarta, PT Gramedia, Widya Sarana, Indonesia Daul, Ali Muhammad 1998. Al-Munawar Said, Agil Husain, Fikih Hubungan Antara Umat Beragama. Jakarta, Ciputan Press 2003. Bustanul Arifin, Implikasi Prinsip Tasamuh atau Toleransi dalam Interaksi Antar Umat Beragama, Jurnal Keagamaan, Volume 1, Nomor 2, 2016. Sasram, Pembangunan Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat, Plural Guna Ilmiah, Agama dan Sosial Budaya, Volume 1, Nomor 2, 2016. Fajar Sirat, Psikolog Pemuda, Yogyakarta, Mitra Pustaka Nurani, 2013. Dan Judarik Sawan, Hukum Penyiaran, Jakarta Raja Wali Pers 2010. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.